Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya asal sekolah saya itu SMK Negeri 4 Bantai. Dan saya dari prodi program studi pemanfaatan sumber daya hasil perikanan. Jadi saya akan membahas apa yang saya pahami tentang materi sejarah wawasan budaya IPTEX BMI. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas pemahaman saya. Jadi yang saya pahami itu pentingnya laut dan budaya maritim sebagai identitas utama bangsa Indonesia. Jadi laut dan budaya maritim itu sudah menjadi identitas utama bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang terhubung dengan oleh laut. Laut bukan hanya pembatas, melainkan perhubungan yang mempererat kesatuan bangsa serta menjadi basis budaya, ekonomi, sosial, dan sejarah Indonesia. Baik, jadi kita lanjut ke sejarah maritim Indonesia. Yang saya pahami itu sejarah maritim Indonesia itu meliputi masa prasejarah dengan migrasi pelayaran, masa kejayaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Gorontalo yang menguasai jalur perdagangan regional dan internasional hingga periode kekolonial dan masa kemerdekaan yang memadai transportasi politik dan ekonomi maritim. Jadi itu yang saya pahami tentang kemaritiman Indonesia. Jadi kita lanjut, yang saya pahami tentang yang pada sejarah kemaritiman Indonesia dari masa kemerdekaan sampai era modern. Jadi yang saya pahami termasuk peran penting Makassar sebagai pusat perdagangan dan tradisi maritim yang besar. Baik, jadi kita akan lanjut membahas tentang sejarah kemaritiman masa kolonial Belanda. Jadi jatuhnya VOC sebagai perusahaan dagang terbesar dari negeri Belanda yang dalam beberapa abad itu sebagai bagian penting dalam sejarah perdagangan di Nusantara. Jadi ini mendorong lahirnya negara kolonial yang kemudian itu mengambil alih peran VOC sebelumnya. Jadi pada tahun 1775 pemerintah Belanda itu mengambil alih seluruh kekayaan VOC sebagai pelunasan hutangnya. Ya, dan pada tahun 1799 VOC dinyatakan valid dan bubar. Harta kekayaan VOC yang tidak bergerak seperti benteng-benteng atau daerah produksi rempah di Nusantara diambil alih oleh negara. Jadi itulah aset kerajaan Belanda yang menjadi cikal bakal dari negara kolonial. Negara kolonial Hindia Belanda yang berdiri sejak tahun 1817. Negara kolonial Belanda itu melakukan pengaturan dan penataan aktivitas kemaritiman di Hindia Belanda. Jadi satu yang khas bahasa segala bentuk satu yang khas bahwa segala bentuk kebijakan yang lahir ditujukan untuk kepentingan mendapatkan keuntungan bagi negeri Belanda dari negeri koloni. Dan lanjut, aktivitas perdagangan dan pelayaran rakyat itu digerakkan dari pusat-pusat kerajaan yang sebelumnya. Jadi kerajaan sebelumnya itu mengalami kemunduran yang signifikan. Kebijakan pemerintah kolonial dan protektif itu
terhadap pelayaran domestik. Armada Belanda mendominasi kegiatan pelayaran domestik pada tahun 1979. Kapal-kapal Nederland dan Hindia Belanda merupakan itu 95% dari seluruh armada pelayaran antar pulau di Hindia Belanda, dan memasuki abad pelayaran antar pulau meningkat rata-rata itu 7,6%. Jadi angka 7,6% itu lebih tinggi daripada yang dicapai pada perempat ketiga abad yang hanya mencapai 5,5% menjelang Perang Dunia ke-1. Angka tersebut itu menjadi 2,4%. Itu dikarenakan dengan stagnasi dalam perdagangan luar negeri sebagai akibat perang. Seperti diketahui, penggunaan kapal uap dan motor di perairan Indonesia itu lebih awal. Jadi jika dibandingkan dengan negara kepulauan di Asia hingga tahun 1860-an, komunikasi secara reguler antar pulau bagi Hindia Belanda itu bukan hanya kepentingan ekonomi yang mengamankan koloni dari kekuatan negara koloni lain serta dari perlawanan masyarakat setempat. Jadi di samping itu untuk menggapai integrasi negara kolonial di bawah bendera Pax ada namanya bendera Pax Neerlandica. Jadi di bawah bendera Pax Neerlandica, pemerintah kolonial lebih berhasil melakukan proteksi terhadap pelayaran antar pulau daripada pelayaran internasional di Hindia Belanda. Baik, jadi tadi kita membahas tentang kolonial Belanda. Sekarang kita membahas tentang pasca masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1965. Jadi kita fokus pada pemulihan sektor maritim pasca perang, pembangunan armada, pelabuhan, dan konektivitas antar pulau, atau disebut dengan ALRI itu berperan menjaga kedaulatan laut. Jadi lahir Deklarasi Juanda 1957 yang menegaskan laut antar pulau sebagai bagian dari kelautan NKRI. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu diperkuat dengan Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Jadi kita masuk ke masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Jadi pembangunan infrastruktur maritim, pelabuhan dan jalur pelayaran, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, yakni minyak, gas, dan perikanan. Jadi untuk mendukung industrialisasi, jadi itu untuk mendukung industrialisasi, modernisasi armada laut dan penjaga pantai. Jadi Indonesia ikut menandatangani UNCLOS 1982 yang mengakui konsep negara kepulauan. Jadi yang saya pahami itu diterbitkan Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 itu sebagai dasar hukum pembangunan kelautan. Jadi lanjut ada pula pada Repelita 5 1993 itu sampai dengan 1998 itu masuk ke pembangunan kelautan, masuk ke GBHN.
Jadi kita lanjut dari era reformasi 1999 itu sampai saat ini. Jadi itu deklarasi Bunaken 1998. Deklarasi Bunaken itu menegaskan pembangunan nasional berorientasi ke laut. Jadi dulu Presiden Abdul Rahman Wahid itu membentuk Departemen Eksplorasi Laut, kemudian menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan serta Dewan Maritim Indonesia. Jadi mungkin itu yang saya dapat pahami dari sejarah kemaritiman Indonesia pada pasca kemerdekaan. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan saya, dalam era globalisasi Indonesia itu menghadapi berbagai tantangan dan peluang di sektor maritim. Jadi tantangan keamanan maritim seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan ancaman dari kekuatan asing itu terus menjadi perhatian utama. Jadi dengan potensi sumber daya laut yang melimpah dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional seperti yang saya bilang tadi, itu Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi maritim yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Jadi mungkin cukup sekian hasil presentasi saya tentang pemahaman sejarah kemaritiman Indonesia dari kolonial Belanda sampai pasca kemerdekaan. Jadi mungkin cukup sekian. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi, karena saya juga masih dalam tahap proses belajar, dan juga tidak ada manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada bukit yang tak berbatu, tiada laut yang tak berombak, dan tiada manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Jadi mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.